Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Mari kita mau siapkan hati, kita memulai ibadah kita sore hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan, kemurahan, kasih setia. Kalau sampai dengan hari ini kami boleh ada, bahkan di awal tahun, di bulan Januari, di tanggal ini kami ada, sungguh semua karena anugerah Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan, tapi inilah kami ada di gunung doa, kami mengambil bagian dalam doa dan puasa. Dan kami boleh berterima kasih banyak untuk penyertaan Tuhan. Sampai dengan detik ini Tuhan masih ada menolong kami. Dan kalau kami boleh kuat itu semata-mata karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan Tuhan selain kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kalau sebentar kami hendak memuji membesarkan nama-Mu, Tuhan tolong kami, biarlah kehadiran-Mu ada dalam kami memuji menyembah. Dalam pemberitaan firman-Mu Engkau ada Tuhan. Kehadiran-Mu sangat kami perlukan. Dan kalau Engkau ada, Engkau hadir, itu cukup bagi kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berputus asa ada pengharapan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu membuat kami Tuhan dibebaskan. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada kuasa yang besar, ada mujizat. Oleh sebab itu kami memohon kuasa-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami malam hari ini Bapa. Pakai hamba-hamba-Mu yang melayani, baik dalam WL Singer, bahkan seluruh Tuhan pemberita firman-Mu, dan bahkan kami semua yang ada. Kami semua merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih banyak. Segala pekerjaan kuasa kegelapan kami ikat, tolak, patahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah hanya Roh Allah yang ada di tempat ini. Kami bebas merdeka karena Engkau yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji menyembah bersama berkata amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama dan terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa kita. Sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi sukacita, sukacita surga nyata penuh hidup. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksi
kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak, sukacita, sukacita surga nyata. Sekali lagi kami katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak, oh sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, katakan hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oh, bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam. Sekaranglah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oh, bersuka, oh, di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam. Sekaranglah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, oh,
bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka sekaranglah, sekarang sekaranglah, sekarang sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Silakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara, ambil keputusan hari ini untuk tetap bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebab Dia sungguh baik, Dia sangat baik dalam hidup kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh
yang hidup, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan. Hanya ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua kemuliaan. Hanya bagi Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan. Hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, kemuliaan bagi Tuhan. Oh, di tempat
tinggi, kau raja, kau raja, diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi raja, bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, kau layak disembah. Hosana bagi raja, ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, kau layak sekali lagi. Hosana, ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, kau layak. Aku muliakan, kami agungkan, aku muliakan dan kuagungkan, kau layak. Oh, aku muliakan, aku muliakan dan kuagungkan, kau layak disembah, kau layak disembah. Haleluya. Kau layak disembah Tuhan. Hosana bagi raja di tempat kudus-Mu. Hosana bagi raja di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Jesus, segala pujian bagi nama-Mu. Hosana bagi raja. Haleluya, haleluya. Jesus, Hosana bagi raja. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Haleluya. 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 Mari kita angkat dua tangan kita di hadapan Tuhan. Segala hormat bagi Tuhan. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa,
hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya. Hormat bagi roh ketiganya yang haleluya. Oh haleluya. Ketiganya haleluya. 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 Ketiganya haleluya. 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 Ketiganya yang esa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Oh ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali lagi kami kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak, layak layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau layak kudus, layak, layaki. Mari saudara hambanya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau layak kudus, layaki, layak disembah, layaki, layak disembah, layaki sembah. Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan, sehingga respect, kerinduan kami Tuhan, kami merindukan Engkau setiap saat.
Setiap saat hati kami merindukan Engkau ya Tuhan. Biarlah hati ini terbawa oleh dimensi ilahi, sehingga kami berada di dalam lingkupan Tuhan, berada dalam lindungan Tuhan, sehingga kami sudah selesai dengan hidup ini, sehingga urusan kami hanya dengan Tuhan. Kami ada pun sekarang ini karena urusan kami masih ada dengan Tuhan, dan Tuhan masih bekerja hingga hari ini bagi kami, supaya kami bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami sudah memuliakan Tuhan, memanjatkan pujian dari mulut kami. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan, sehingga Engkau hadir di sini melalui Roh Kudus-Mu untuk menjumpai setiap pribadi-pribadi kami. Dikala kami ada beban berat, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, sehingga masalah itu terselesaikan dengan baik, dan mulut kami memuji Tuhan. Jika ada kami dalam keadaan sakit penyakit, Engkau Tuhan, dan kami juga mengimani yang mati sekalipun Engkau bangkitkan, apalagi yang sakit. Kami beriman dalam nama Yesus, sakit penyakit kami disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Hamba-Mu yang tidak memiliki apa-apa, Tuhanlah yang melayakkan. Berdiri di sini hanya Engkaulah yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Salam. Salam. Ini hanya ibu-ibu semua di sini. Tidak ada suara bapak-bapak ya. Salam. Puji nama Tuhan. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, ini masih tahun baru, dan saya percaya masih hari yang baru. Setiap kita ketemu tadi, selamat tahun baru, selamat tahun baru. Puji Tuhan. Dan saya, saudara, di tahun baru kemarin, saya agak luar biasa tambahnya bersyukur. Karena kenapa? Pas tanggal 30 itu ada jemaat kita yang meninggal. Aturannya saya sudah di Cirebon, di adik saya, untuk menuju tahun baru. Sehingga sampai tanggal 31 ya. Ada tanggal 31 ya bulan itu ya. 31. Saya berpikir, Pak, penhiburan tidak ada, penguburan. Dalam hati saya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Memang kepentingan ada di Cirebon, mau tahun baruan dengan adik saya. Kita atur-aturlah. Nah, yang saya mau ceritakan, saudara, dan ini menjadi true story. Saya lihat keluarga itu, ibunya yang meninggal, orang Batak pula, dan ada anak perempuannya yang sudah menikah, dan anaknya satu ngomong begini, Mama, 2 hari lagi tahun baru. Masa sih tidak omong-ngomong? Saya pikir, orang mau mati kok bisa ngomong? Kita kan gak tahu kapan matinya. Bisa besok. Dan banyak pengkhotbah mati di mimbar. Dan pada akhirnya cerita ini, saya mau memperkatakan kepada kita, kalaupun ada kita di sini duduk, artinya masih ada urusan Tuhan dengan kita. Dan kita ke sini pun karena ada urusan kita dengan Tuhan. Nah, secara jumlah ya, kadang-kadang kan kita ini, kuantitas ini sangat menentukan. Lahirnya agak sedikit yang datang, tidak beberapa yang saya lihat kurang semangat, belum paham. Kita kesini masuk ikuti 2 puasa, kita sudah lebih, saya percaya lebih dari yang lain. Kita sudah lebih jauh.
kita tidak mengurusi lagi yang diurusi orang pada umumnya. Urusan orang pada umumnya tidak kita urusin lagi, urusan kita hanya Tuhan. Nah, makanya kalau datang ke sini hanya urusan Tuhan lah, jangan urusin yang lain. Pak Pendeta tadi katanya dia Marta ya namanya. Ada pasangannya Marta. Tahu saudara siapa? Maria. Tahu juga, berarti bisa ya terus sekolah minggu ya. Marta dan Maria itu dari seminari Betel juga ternyata. Cuma adik saya jauh di atas, makanya tidak saya kenal. Tadinya kalau saya tahu dari LPTBC, lembaga GBI, saya akan ketemu dia tadi. Tapi dia nggak bilang sih satu alma mater, makanya saya tidak ketemu, hanya berdoa aja buat dia. Saudara, urusan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita memiliki urusan dengan Tuhan? Nah, saya ambil tema kita pada malam hari ini. Saya selalu, saudara, sudah saya ketik dan saya belajar bikin PowerPoint. Ternyata tidak bisa laptop kita. Jangan-jangan laptop saya seumuran dengan dia. Saya udah belajar, saudara, di mengetik PowerPoint ini. Saya belajar. Kadang-kadang laptop saya itu lama loadingnya, tapi saya mengasihi dia. Dan saya selalu berpikiran positif sama dia. Walaupun loadingnya waktu saya ngetik ini bisa berjam-jam, waktu dia loading saya berdoa. Dan waktu dia loading saya bisa minum. Udah saya pergi, baru udah nyala dia kembali. Jadi mendatangkan kebaikan walaupun laptop yang lama. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita berurusan dengan Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan dalam segala perkara, Tuhan turut serta untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Apapun yang terjadi, saya ulangi, apapun yang terjadi dalam kehidupan sekarang ini, sampai kita ada di sini, karena urusan kita dengan Tuhan, itu menjadi kebaikan. Nah, saya ambil tema kita pada malam hari ini, yaitu sehati dan sepikir. Nah, sebelum saya baca landasan firman-Nya, apa tujuannya saya sampaikan tema ini? Karena Tuhan juga menciptakan bumi ini, salah satu tim yang diciptakan Allah di bumi adalah Adam dan Hawa. Karena terbukti waktu diciptakan hanya Adam, Allah memiliki penggagas supaya Adam itu tidak sendiri, tidak jomblo. Kita kan di sini tidak ada yang jomblo. Ada yang jomblo? Banyak. Dulu waktu saya jomblo, dibully saya bisa-bisa. Pak Nababan, Pak Japane, truk aja ada gandengan. Manusia kok nggak ada gandengannya, kan begitu. Apalagi kita dulu waktu masih sendiri, kita nyuci, kita udah tulus-tulus nyuci. Ibu-ibu lihat, makanya kawin. Saya pikir, apa urusannya nyuci baju dengan kawin? Masa kita kawin gara-gara untuk nyuci? Kasihan itu. Kita nyapu, makanya kawin. Masa kita kawin gara-gara nyapu? Emangnya itu perempuan pembantu atau jongos? Saudara, saya mau menyampaikan sehati dan sepikir. Nah, Tuhan Allah mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri. Diciptakanlah perempuan atau Hawa, katanya sih dari tulang rusuk. Ada orang, Pak Pendeta, jangan-jangan istri saya dari tulang kaki.
Udah itu hanya sejauh jangan-jangan tanya Tuhan, itu dari tulang mana dia dijadikan. Kalau istri saya dari tulang rusuk udah pasti. Saudara, ada satu tim supaya kita memahami di dalam setiap kehidupan kita, ternyata kita ini bukan Superman. Tidak ada Superman. Jangan waktu nonton film, orang Batak bilang film, kita menganggap ada Superman. Tidak ada Superman. Yang ada tim, yang saya katakan sehati dan sepikir. Dan lebih jauh nanti kita belajar teamwork, tim sekerja. Saudara, kalau kita mengatakan ada di sini victorious family, ini satu kalimat untuk menggiring kita untuk satu tim. Kalau masalah di koordinator kita, ketua Pak Alex, itu juga masalah kita. Dikala saya sampaikan tema ini dalam rumah tangga kita, kalau suami kita pun bermasalah, itu menjadi masalah istri juga dan masalah anak. Dan biarlah tema ini membawa kita menjadi orang yang hidupnya memiliki tim yang solid. Entah di mana engkau berada, entah engkau sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai gembala, sebagai koordinator dimanapun, jadikanlah timmu menjadi teamwork, tim sekerja, yaitu sehati dan sepikir. Secara singkat saya baca landasan firman Tuhan bagi kita, yaitu Filipi 4 ayat yang kedua. Saya baca dari ayat 2 saja. Dikatakan di sana, Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Ini sudah saya ketik sebenarnya mati-matian, tapi tidak bisa di PowerPoint. Saudara, Rasul Paulus mau menyampaikan kepada kita bagaimana masalah di salah satu jemaat terjadi masalah. Kalau kita pelajari, Euodia dan Sintike ini aktivis gereja yang bermasalah di jemaat di Filipi pada masa itu. Waktu kita di seminari belajar daripada ayat ini, kaum perempuan dibully. Teman-teman bilang, iya, perempuan banyak ngomong. Langsung menjas bahwa wanita itu sumber masalah. Dan juga di Taman Eden, kita belajar bagaimana Adam dan Hawa, wanita juga dibully. Kita bully juga. Iya sih, Hawa terlalu banyak ngomong sama ular, sehingga sertifikat Taman Eden dibawa ke ular itu, sehingga dijual kepada ular itu. Hebat ya. Jadi orang lebih cenderung untuk memisahkan, untuk meniadakan satu tim yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, Rasul Paulus mau menyampaikan, kalau kita baca ayat selanjutnya, dikatakan di ayat 3, bahkan ku minta kepadamu juga Sunsubos, nasihatilah kedua perempuan ini. Itu maksudnya kalau kita baca, karena bermasalah dalam jemaat. Padahal di ayat selanjutnya nama mereka sudah tertulis di buku kehidupan. Berarti yang bermasalah ini adalah orang-orang yang rohani. Jadi kalau sudah pendeta, bukan berarti tidak ada masalah. Lah saya lihat juga di sini sudah ikut doa puasa, muka-muka masalah semua. Nah masalahnya sekarang, nasihatilah
Dikatakan bahkan kuminta kepadamu juga Sungsigos, itu rekannya Rasul Paulus, nasihatilah mereka. Berarti untuk mewujudkan sehati dan sepikir dibutuhkan nasihat. Saya percaya untuk seumur kita ini mungkin kita sudah bosan kali dinasehati ya. Dari orang tua, dari upung, ina muda, dari inci, dari RT, RW, pendeta, nasihat semua. Saya pikir udah dikasih di gudang udah gak muat dah. Bahkan kita waktu dinasehati udah kebanyakan. Saya mau katakan, orang yang tinggi hati jangan mau nasihati dia, tidak ada gunanya. Jadi kalau sudah tahu dia tinggi hati, sombong, jangan nasihati. Hanya yang rendah hatilah yang mau dinasihati. Saya ulangi, hanya yang rendah hatilah yang mau dinasihati. Dan pada akhirnya Rasul Paulus mengatakan, mau menyampaikan kepada kita betapa pentingnya satu tim, yaitu sehati dan sepikir. Di tempat kita ini sudah termasuk grup yang besar yang dipimpin oleh, yang dikoordinasi oleh Pak Alek. Tidak gampang, segitu banyak kepala, segitu banyak pendapat. Saudara, saya 3 tahun di asrama. Saudara, saya tahu cara saudara menutup pintu. Saya tahu saudara peduli kepada orang lain. Cara menutup pintu aja, belum cara yang lain ya. Ada saya lihat temannya lagi tidur, buar gitu. Akhirnya temannya itu mimpi tiba-tiba. Mimpi tiba-tiba dengan judul banting di pintu. Pintu dibanting. Dari cara buka pintu. Belum lagi cara yang lain. Belum lagi berbicara etika. Saya belajar pastoral counseling. Saya tahu saudara, dari bahasa, dari tekanan bahasa, kita tahu inner beauty. Apa itu inner beauty? Kecantikan dari dalam. Berarti sangat dalam hidup ini. Saya mau di dalam keluarga kita yang kita mengatakan 2 puasa Ester, untuk bulan-bulan depan kita menjadi tim work, tim sekerja, kerja bareng-bareng, sama-sama kerja. Saya percaya kalau kita sehati dan sepikir, saya percaya 2 puasa Ester menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan lebih dari situ menjadi viral. Ini saudaraku ini yang tadi dibikin jadi apa tadi? Tabut perjanjian. Untung tidak ada di sini orang Yahudi, kalau enggak marah dia. Itu tabut perjanjian sakral. Padahal rambutnya sedikit. Saya berdoa yang rambutnya sedikit, Pak, itu karena rindu sama Tuhan, bukan yang lain. Sehati dan sepikir. Saudara, tidak, ini foto saya ini sebenarnya sudah lelah saya mencari foto ini. Kalau bisa di zoom kerinduan saya, saudara bisa lihat. Ini ada gambar hati dan otak. Kalau di PowerPoint saudara bisa lihat. Sehati sepikir adalah perasaan dan pemikiran yang harus selaras. Hati dan hati terbalik. Hati. Ternyata hati dan pikiran harus selaras. Jangan di hatimu beda, di pikiranmu beda, kau perkatakan beda, itu menjadi kelainan.
ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itulah orang-orang yang dilakukan yang masih ada urusannya dengan Tuhan. Makanya kalau kita masih ada di sini, berarti kita masih ada urusan dengan Tuhan. Yang tanggal 30 kemarin nggak sampai tahun baru, sampai anaknya nangis-nangis. Rencana mak, udah saya siapin ayam 2 ekor. Kita tahun baruan mama. Saya nggak tahan dengar nangisnya itu. Cucumu ini mama udah disiapkan hadiah tahun baru. Enggak begitu sih tekanan nangisnya. Ada yang nangis sih gak kasih tisu sedikit. Sehati sepikir adalah perasaan dan pemikiran harus selaras. Jadi orang-orang yang berurusan dengan Tuhan harus selaras perkataan dan isi hatinya. Jangan beda di mulut, beda di hati. Hati yang baik dan pikiran yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik. Tindakan yang baik itu tindakan yang berhasil. Tapi saya heran banyak orang bertindak waktu marah-marah. Orang tidak marah aja tindakannya sudah salah, apalagi marah-marah. Rusak itu keputusan. Makanya saya dengan istri, supaya tindakan kami benar, keputusan benar, saya ajak dulu dia belanja-belanja atau kuliner-kuliner. Kalau ada maksud dan tujuan saya supaya sehat isi pikir, karena suami istri itu menjadi tim pertama yang ditetapkan oleh Allah di Taman Eden adalah Adam dan Hawa. Nah, di rumah tangga kita itu tim yang paling kita jaga adalah suami istri dan anak. Nah, saya selalu bilang sama istri, jangan kita ambil keputusan waktu kita ya sudah tahu waktu perang. Memang pendeta tidak perang pak, masa sih ada juga walaupun pendeta manusia juga ribut juga, cuma beda dengan tetangga. Kalau tetangga piring terbang, kalau kita sebelum matahari terbenam, sayang. Kalau kita sudah berantem dengan istri, kita bilang sayang, nggak usah. Saya pikir Tuhan Allah, siapa yang menciptakan begini? Tapi hatinya sudah berbunga-bunga, bahkan dia menangis. Maafkan juga saya terlalu banyak ngomong. Iya tuh, satu saya ngomong, 1000 kau ngomong. Gimana mau nyambung? Tidak nyambung. Nah, saya mau menyampaikan sehati sepikir sebagai suami istri menjadi tim yang solid. Secara kalimat tadi kita bicara dengan Pak Pendeta. Doa kan rohani. Itu iblis itu yang permulaan sebutannya setan S. Kalau diselipkan di dalam doa, itu jadi apa? Dosa. Doa diselipkan S-nya, diselipkan jadi dosa. Jadi kita hati-hati untuk membuat satu tim yang solid. Jangan di antara suami istri, di antara suami dan istri ada kesempatan iblis untuk terselip di sana. Jangan pernah, never. Saya marah, boleh dong marah hamba Tuhan, boleh. Jangan sampai ada. Kita kalau berantem, ya udah, itu menjadi kebaikan, ada maknanya. Saya sering diskusi dengan
istri. Tidak semua waktu kita berantem itu berguna. Ada yang sia-sia. Tapi ada juga yang berguna untuk mendekatkan hubungan. Berantem ya tentunya diskusi ya, kayak kan begitu. Tapi puji Tuhan masih ada berguna. Bagaimana sudah 3 bulan berantem tidak ada guna, itu sia-sia lagi. Dan saya mau itu satu tim sehati dan sepikir yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Apabila hati dan pikiran tidak sejalan, inilah yang disebut kepura-puraan atau munafik. Jadi nggak perlu kita tanya teman kita, Pak Ale, saya munafikin nggak ya, Pak Ale? Nggak perlu, gampang saja. Pikiran dan hati kita apa masih sejalan? Sehati dan sepikir harus konsisten dengan apa yang dipikirkan, diucapkan dan diperbuat harus sama. Saudara, sehati dan sepikir tema kita tadi ya, jangan kemana-mana ya. Sehati dan sepikir. Saya catat di sini apa fungsi hati. Jadi hati saudara itu sampai Amsal mengatakan jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan karena terpancar kehidupan. Waktu kita sekolah minggu, hati-hati gunakan, hati-hati gunakan, hati-hati. Hati saya tulis di sini memproduksi cairan empedu yang zat yang pahit itu. Saya teliti dalam satu penelitian bahwa di dalam tubuh kita ini ada cairan yang bisa menetralkan racun dari segala racun apabila manusianya itu sehat. Nah, saya bisa yakini secara ilmu pun dan secara iman, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berarti kalau orang sakitlah, tidak berfungsilah zat yang di dalam dirinya tadi, yang hebat itu yang diciptakan oleh Tuhan. Makanya jagalah hati, karena dia memproduksi cairan empedu. Kita tahu banyak penyakit empedu. Kalau sudah tidak berfungsi empedunya, keracunanlah dia setiap hari. Dan bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, mengambil sari-sari makanan dari darah. Berarti hati kita itu menyuplai vitamin-vitamin ke seluruh tubuh kita. Dapat dipastikan kalau terganggu hati kita, kita pun ngobrol dengan orang lain terganggu juga. Garing. Jadi hati kita ini jaga supaya jangan garing omongan kita. Pembicaraan kita supaya menarik. Jagalah hati. Enak ya kalau orang merindukan kita berbicara, karena hati kita sehat. Kita tahu banyak macam-macam orang, tipe-tipe orang ngobrol. Kadang saya perhatikan ada 4 orang, yang satu nyocor aja terus, udah yang satu lagi udah mau ngomong dia nyocor aja terus, yang 3 sudah tidur, tinggal 2 lagi ngomong aja terus. Berarti orang itu tidak tahu kapan dia berbicara, kapan dia berhenti. Mengambil sari-sari makanan dari darah. Seterusnya menetralkan racun yang masuk. Hati kita luar biasa ya. Hati.
liver. Dan hebatnya hati ini, saya tanya dokter, walaupun dia rusak sebagian, masih bisa dipotong katanya. Ada nggak di sini hatinya sudah dipotong? Bukan karena putus cinta ya, jangan. Karena secara klinis harus dipotong, dioperasi. Masih berguna. Itulah kehebatan hati, mencegah infeksi. Nah kalau dokter, kalau kita suka sariawan, suka luka, suka lukanya itu tidak sembuh-sembuh, itu hatinya sudah terganggu. Makanya fungsi hati itu sangat-sangat vital sekali. Nah sesuai dengan tema kita, sehati, sepikir, melingkupi, seia, sekata. Berarti tema ini buat keluarga sangat cocok, supaya suami istri seia, sekata. Sepakat. Karena banyak suami istri sekarang satu ke utara, satu ke selatan. Nggak tahu rumah tangga apa itu modelnya. Satu ke barat, satu ke timur. Tidur pun dia satu hadap tembok, sebelah utara. Kalau begitu terus menerus, datang setan di tengah-tengah, ular. Kadang kan begitu, kalau sudah masalah tidur di sofa, istri dibiarkan tidur sendiri. Kalau sudah masalah bahkan tidur di kebun. Saya pernah ceritakan dulu waktu saya SMP, di kampung saya itu ada suami istri yang berantem. Kalau suami istri sudah berantem, tapi hebatnya orang Batak ya, kalau berantem suami istri, kalau istrinya itu tiap pagi bikin teh apa kopi, walaupun berantem itu kopi sama teh selalu hadir. Itulah hebatnya ibu-ibu, yang tepuk tangan dulu buat ibu. Walaupun berantem itu kopi, tapi penyajiannya berbeda. Kasihkan. Hati-hati suaminya, Pak. Jangan Bu, nanti saya dipanggil. Kadang kan sudah begitu saudara, Johnny, kasih kopi ya. Gak apa-apa. Nanti kalau udah bangun kasih ke papa. Pakai perantaraan. Begitu bangun suaminya, ayo ada kopi, dipanggil Johnny. John, waktu mama bikin kopi ini, apa dia bilang tadi? Bilang apa dia tadi ya? Suami istri pakai perantaraan. Kalau ada pencer waktu itu dia main pencer. Kalau masa sekarang main WA-an di satu rumah. Seia, sekata, sepakat. Ada kesepakatan. Kalau suami istri sepakat, apapun yang terjadi kepada rumah tangga itu, kalau didasari dengan sepakat, dia tidak saling menyalahkan, tidak ada celah untuk saling menyalahkan. Lah kita kan lebih cenderung menyalahkan. Saya dengan istri saudara, saya nggak ceritanya yang lainnya, saya aja. Kalau kita makan ke restoran sambal hijau, jalannya dari jalan A, dan dua jalan itu A dan B. Pak, kita jalan mana? Saya insting saya, karena saya lama di jalan A. Kayaknya sih jalan B. Sudah mulai kita nih. Tadi kan kau tanya jalan A. Saya kan bilang jalan A. Tapi kan ini hari apa dengan segala apa? Ya udah jalan B. Tapi ya ini kan jam berapa? Nggak selesai. Padahal kita belum jalan saudara. Sudah masalah mengintai.
mau makan di restoran sambal hijau. Ya udah, mama maunya jalan mana? Asal jalan yang benar. Saya, iya sih, tapi terserah bapak aja. Ngajarin makan. Itu aja berputar. Kalau kita terusin, kita tidak jadi makan sampai malam, sampai pulang rumah kembali. Dahsyat ya. Jadi dia bilang, terserah bapak aja. Lah kalau kita suami yang tidak berkhidmat, itu kan pertanyaan jebakan. Jebakan Batman. Ya udah, kita berdoa saja. Jalan mana yang kita tempuh? Akhirnya kita putuskan jalan A. Kita sepakat. Ternyata jalan itu macet. Saya lihat wajahnya macet ya Pak, tapi kita jalanin aja. Selesai masalah, tidak ada yang disalahkan. Ini belum selesai loh, restoran sambal hijau di jalan saudara. Kayaknya lebih enak restoran sambal merah. Tadi di jalan sudah masalah, sudah tensi naik. Orang bilang tanduk sudah mulai tumbuh, padahal enggak juga sih ya, bahasa itu. Belum selesai, istri bilang kayaknya enak di sambal merah. Lah tadi di rumah kau bilang sambal hijau. Ya siapa tahu lebih enak sambal merah. Ya aku kan belum tahu. Ya udah, mau sambal apa kek? Yang penting makan. Dan masalah terus. Tapi karena kita menjadi tim yang solid, tidak ada kesempatan untuk bermasalah. Walaupun ada masalah, tidak akan ada kalau kita sepakat. Dan selanjutnya sehati sepikir itu adalah dikatakan di sini searah, dilanjutkan setujuan, sependapat, seperasaan, dan sepikir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itulah kalau tim menjadi tim sehati dan sepikir. Nah kalau dalam dua puasa Ester kita seia sekata, luar biasa ya, semua seia sekata. Kita semua di sini sepakat. Ya puji Tuhan sih kita masih sepakat kalau tanggal segini ya tanggal segitu yang datang, tanggal 15 ya tanggal 15. Jangan ada datang tanggal 17 sendiri nanti di sini. Sepakat, sependapat, seperasaan, sepikir, seperasaan. Saudara kalau sampah di kamar mandi itu kita nggak omongin lagi. Kalau buka pintu tutup pintu tidak omongin lagi. Kita sudah seperasaan. Kalau saya buka pintu saya banting begini, kasihan teman saya yang tidur. Aku merasakan perasaan dia. Dia sakit, aku juga sakit. Dia kaget, aku juga kaget. Seperasaan. Menjadi satu tim. Nah, mengapa perlu sehati sepikir yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Apa untungnya? Apa tujuannya? Itu menjadi tujuan tema kita. Saudara di sini sudah bersusah-susah juga bikin ini, bikin panah ini susah dari komputer, saudara, dari laptop. Di sini ada buaya. 3, 2, 1. Mengapa perlu sehati dan sepikir? Untuk membangun kerjasama yang utuh dan tangguh. Jadi kalau rumah tangga sehati sepikir atau satu komunitas sehati sepikir, itulah komunitas yang tangguh dan kerjasama yang luar biasa. Dan itu pasti sukses dan mencapai tujuan yang diharapkan.
Makanya tadi saya bilang tidak ada manusia super, yang ada tim. Makanya selesai khotbah ini nanti kita menjadi satu tim ya. Semua kita satu tim. Saudara, dalam satu cerita torsa-torsa. Torsa-torsa ini bisa terjadi dan bisa tidak terjadi atau karangan. Saudara, kita tahu buaya terdiri dari ekor, tengah yaitu perut dan kepala. Nah, buaya ini saudara, ternyata ekor buaya itu protes. Dalam cerita itu ekor, tengahnya dan kepala mereka bisa ngomong, saling sendiri-sendiri, ekor sendiri, perutnya sendiri dan kepalanya sendiri. Nah, suatu saat ekornya ngomong, komplain, kepala, selama ini saya jadi ekor, saya tidak mau. Kau kepala enak-enak, makan kau yang makan yang enak, aku yang tidak enak. Proteslah ekornya. Sehingga mereka bermasalah, berantamlah kepala dengan ekor. Kepala bilang, mana bisa kau berpikirkan kau ekor? Enggak, walaupun saya ekor, saya mau kepala. Jadi maksudnya ekor ini, kepala diganti ekor. Jadi kalau jalannya ke depan, aturannya ke depan jadi mundur. Itu maksud ekor. Tapi waktu kepala dan ekor berantem, perutnya komplain juga. Time out, istirahat dulu. Karena kalian berantem saya jadi terganggu. Perut buaya bilang begitu. Jangan dong berantem. Karena biasanya kalau perut itu, kalau cair beres. Saudara, lihat saya kalau cair beres. Maksudnya kalau mengalir. Yang penting dia kenyang. Itu perut. Nah, kepala, perut, dan ekor tidak menjadi satu jalan lagi. Akhirnya kepala mengalah. Ya udah, kau menjadi kepala, aku jadi ekor. Karena biasanya kalau kepala, pemimpin suka mengalah. Saya lihat sih di jiwa Pak Alek ini banyak dia mengalah. Jadi pemimpin itu banyak mengalah. Itulah pemimpin. Dalam cerita Torsa ini mengalahlah kepala. Jadi buaya itu yang ekornya menjadi kepala, yang kepalanya jadi ekor. Ringkas ya cerita ini ya. Jadi adalah buaya baru yang jalannya mundur, tidak maju lagi. Karena namanya juga kepala tidak punya mata. Buaya ini jalanlah dengan mundur. Sehingga semua tembok ditabrak, pohon ditabrak, makan pun nggak makan. Akhirnya itu buaya tidak bisa makan. Karena kepala jadi ekor, ekor jadi kepala. Akhirnya komplainlah perutnya. Stop dong, jangan berantem melulu. Saya sudah lapar. Jangan berantem. Akhirnya kepala bilang, ya udah kita putih. Kepala buaya dan perut buaya putih. Apa itu putih? Mengambil suara terbanyak. Jadi kepala bilang, perut, kau pilih yang mana? Kepala apa ekor? Karena hanya satu penentu, hanya perut yang menentukan, saudara. Makanya jangan main-main sama perut. Saudara, jangan nasihatin orang waktu lapar, tidak akan didengar. Ajak dulu dia lapar, ajak dulu dia makan, tapi jangan terlalu kenyang, nanti dia tidur. Jadi dalam Torsa cerita ini, saudara, Torsa ini, akhirnya
votinglah mereka. Kepala bilang, perut, siapa yang kau pilih? Kalau saya sih mau ekor ke kepala, mau kepala jadi ekor, sama aja bagi saya. Yang penting kenyang. Tidak ada pendirian ini kepala. Tapi juga kau harus putuskan. Nah, sebagai pemimpin, saudara, harus mengambil keputusan di antara keputusan. Harus ada keputusan. Akhirnya kepala bilang, kau putuskan yang mana, ekor atau kepala? Akhirnya perut memilih kepala. Kembalilah normal kembali. Biarlah kepala menjadi kepala, perut menjadi perut, dan ekor jadi ekor. Saudara, untuk membangun kerjasama yang utuh dan tangguh dibutuhkan kerjasama. Apakah kita menjadi tipe orang yang memiliki hati kerjasama? Berarti tidak ada kepentingan sendiri di sini. Ini kepentingan bersama dan hanya untuk Tuhan. Tidak ada kepentingan lain. Khotbah yang tadi, yang Marta khotbahkan itu, sebenarnya sudah sebagian disampaikan. Tidak ada yang super. Saudara, saya bergumul sampai sekarang. Sebenarnya saya berat berdiri di sini. Tidak layak sebenarnya saya. Tidak ada satu kebanggaan untuk saya berdiri di sini, karena urusannya dengan Tuhan, bukan sama manusia lagi. Dan olehnya saya berharap kita menjadi orang yang memiliki hati yang kerjasama. Untuk membangun kerjasama yang utuh dan tangguh harus sehati dan sepikir. Saudara, kalau saudara pernah, ini nongol sedikit. Saudara, dalam dunia binatang, di dunia para sapi di padang belantara, adalah satu sapi berkumpul bikin rapat. Dan sapi ini mengatakan begini, kenapa ya harimau itu setiap dia lapar comot kita satu persatu? Apa yang salah? Dalam cerita ini mereka rapat. Ternyata mereka sepakatlah membangun sistem pertahanan. Jadi para sapi, saudara, konferensi untuk membangun sistem pertahanan, bagaimana menghadapi singa. Kalau saya tonton di dunia animal TV, saya suka menonton itu. Memang kalau saya lihat wildebeest atau sapi atau rusa, bodoh mereka itu luar biasa. Kadang-kadang singa itu cuma 5 atau 4. Ribuan mereka loh. Waktu saya nonton itu, kadang saya ngomong sendiri, sapi ngomong, bodoh kali kau. Saya ngomong sendiri, saudara. Kadang begitu dikejar mereka, lari semua. Coba dulu mereka seperti sapi yang sudah konferensi, membangun pertahanan, konsep bertahan, dan mereka sehati. Dan para sapi bilang begini, jangan lagi kita ulang kesalahan yang sama. Mari, kalau ada singa kita berbaris dan tidak usah lakukan apa-apa. Ini kan konsepnya para sapi itu atau lembu. Begitu ada harimau, kita lari maraton saja kepada harimau itu. Maraton, lari secepat-cepatnya, nggak usah menggigit, nggak usah tanduk. Lari saja ke arah singa itu. Pasti singa itu mati, belum sempat menggigit mereka. Kan begitu pemikiran kita. Nah, ternyata sistem pertahanan para lembu dalam menghadapi musuh hewan, memangsa predator, untuk mengatasi predator, hanya dibutuhkan
kesehatian, keseragaman, kesepakatan. Lembu aja bisa sepakat dalam cerita ini, apalagi manusia. Masa kita tidak sepakat? Dan yang kedua yang perlu saya sampaikan, kenapa harus ada sepakat dan sepikir? Karena firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 18 ayat 19, jika dua orang sepakat meminta apapun, Bapa di sorga akan mengabulkannya. Saya percaya kalau kita sehati sepikir suami istri, gak usah panggil pendeta. Pak pendeta, doain rumah tangga saya ya. Pak pendeta, terbatas. Sepakat dan sepikir aja suami istri berdoa meminta kepada Tuhan, karena sudah memiliki kuota 1 atau 2 orang suami istri, tambah anak-anak, lebih dahsyat lagi. Kenapa sehati dan sepikir itu menjadi syarat untuk berdoa, supaya doa kita dikabulkan? Kenapa kita berdoa? Karena Tuhanlah yang memegang kunci. Jadi doa kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dialah yang memegang kunci usia kita. Kapan dia mati, kita mati. Kapan kita masih hidup. Dalam Matius 6 ayat 27, dialah yang menambah umur kita. Dialah yang memberkati. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dia juga yang memberikan kedudukan. Dia juga yang memberikan keselamatan, maut atau hidup. Hanya Yesuslah yang menetapkan itu. Olehnya hiduplah sehati sepikir. Karena apa? Disitulah doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, kenapa harus sehati sepikir? Supaya untuk saling menolong. Dikatakan dalam Galatia pasal 6 ayat 2, dikatakan di sana, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, bertolong-tolong. Saudara, saya lihat dari wajah saudara adalah wajah menolong. Tanda-tanda wajah menolong, kenyataannya harus menjadi kenyataan. Jangan hanya wajah yang menolong. Kita harus melakukan pertolongan. Apa itu memberi? Salah satu menolong itu adalah memberi. Saudara, kita dirancang oleh Tuhan untuk memberi. Jangan pelit. Bahasa Manado, koncudu. Bahasa Batak, holi, pelit. Saudara, di satu daerah ada satu cerita, hiduplah abang adik yang sudah meninggal bapak mamanya, jadi mereka hidup berdua. Abangnya ini sudah menikah dan punya anak 3, dan mereka petani dan di sawah. Dan kedua kakak adik ini, abang adik ini saling mengasihi. Sehingga waktu tahun demi tahun panen mereka selalu adiknya memikirkan abangnya, abangnya memikirkan adiknya. Dan adiknya berkata begini, waktu panen dia mengantar satu karung gabah ke abangnya. Dengan alasan begini, abang saya punya istri, punya anak, saya sendiri. Saya kirimlah 1 karung ke abang saya, karena berat tanggungan abang saya. Begitu dalam cerita itu. Nggak tahu saudara sampai hari ini pernah memikirkan saudara dari saudara atau adik atau abang saudara memikirkan model begitu. Datang abangnya, adik saya hidup sebatang kara, tidak ada temannya. Kalau dia sakit, tidak ada yang periksa, tidak ada yang melihat. Saya kirimlah 1 karung sama dia. Jadi dari tahun ke tahun mereka secara diam-diam mengirim 1 karung. Setiap panen dikirim 1 karung. Abangnya kirim 1 karung, adiknya kirim 1 karung, dengan cara tersembunyi.
memberi dengan diam-diam. Banyak orang memberi persembahan yang merah itu. Tapi kalau yang 2.000 tersiksa dulu yang 2.000. Selesai pujian penyembahan 1 jam, katakanlah 5 menit itu tersiksa itu yang 2.000 baru masuk ke kantong persembahan. Nah, dalam cerita abang adik ini bahwa mereka memberi dengan ketulusan dan tersembunyi. Tahun demi tahun mereka memberikan sama-sama 1 karung. Abangnya 1 karung, adiknya 1 karung. Dan tidak terduga karena waktu mereka memberikan gabah itu 1 karung waktu malam hari supaya tidak ada yang melihat. Luar biasa ya, orang memberi sampai sembunyi-sembunyi karena ketulusannya. Saya percaya orang yang memberi hanya Tuhan yang tahu, itulah yang tertulus di bumi dan di akhirat. Hanya Tuhan yang tahu. Makanya berilah kepada Tuhan, hanya Dialah yang tahu. Nah, tidak diduga-duga waktu terang bulan mereka pikul itu gabah 1 karung. Entah kenapa mereka di jalan yang sama dan ketemu di antara rumah mereka, kampung mereka, dan ketemulah abang adik. Abang, kau kemana? Lah, kenapa kau di sini? Enggak, saya mau antar gabah ke rumahmu. Karena saya berpikir abang kan punya istri, punya anak 3, enggak cukup gabah kau makan dengan keluarga. Makanya saya antar gabah ini. Kata adiknya, lah saya juga berpikir kau kan seorang diri. Kalau kau sakit gak ada yang jaga, makanya saya antar gabah 1 karung kepadamu. Berarti selama ini kau antar juga tiap tahun. Iya, katanya. Berarti kan kita makin diberkati Tuhan. Saya juga curiga kenapa saya gak habis-habis gabah saya. Ternyata kau antar tiap tahun. Dapat diartikan memberi bukan berkekurangan, tapi makin diberkati. Saudara, sehati dan sepikir. Rasul Paulus selanjutnya menulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 1. Dikatakan di sana, jadi karena dalam Kristus ada nasihat untuk menjadi satu tim, saling mengasihi, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Olehnya pada malam hari ini, siapapun kita, pribadi yang datang ke sini, hiduplah sehati dan sepikir. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian yang luar biasa bagi kita. Tuhan, kuserahkan hatiku. Sambil berdoa kita angkat pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hari ini. Haleluya. Jadi berjalan
semua menyenangkan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, semua menyenangkan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Benar ya Tuhan, kami hidup hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Jika kami pun ada hari ini hanya untuk Tuhan, dan kami masih ada urusan dengan Tuhan, kami masih ada perkara dengan Tuhan, sehingga kami diberikan kesempatan untuk berkarya, untuk sehat di dalam Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah kami sehati dan sepikir. Di doa puasa Ester, semua yang hadir menjadi sehati sepikir, satu tim untuk memajukan doa puasa Ester. Jika kami suami, jika kami anak, jika kami istri, biarlah kami sehati dan sepikir, supaya rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkati pekerjaanmu, semua yang engkau lakukan diberkati oleh Tuhan. Jika engkau dalam keadaan sakit pada hari ini, Tuhan menyembuhkan engkau. Jika engkau berkekurangan, Tuhanlah yang mencukupkan segala kebutuhanmu. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub melingkupi hidupmu. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, pertolongan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri sesi ketiga pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa